Puji nama Tuhan, Shalom sahabat doa, sahabat iman. Kali ini saya akan bagikan firman Tuhan dari kesaksian hidup seorang penginjil berhati Kristus, seorang utusan Injil yang terbesar di abad ke-19, namanya Dwight Lyman Moody. Ini kesaksian yang sudah memberkati banyak orang, dan saya membaca akan tulisan-tulisannya, dan saya ingin bagikan juga bagi kita yang ada di dalam sahabat doa ini, di dalam kelompok sahabat iman saya ini. Kesaksian dari Dwight Lyman Moody. Dia bercerita tentang seorang pendeta yang sedang mempersiapkan khotbah tentang pentingnya menerima Yesus Kristus tanpa menunda-nunda. Setelah berkutat beberapa saat di dalam persiapan untuk khotbah, pendeta ini rupanya kelelahan dan dia tertidur. Dan ketika dia tertidur, dia berkata bahwa dia bermimpi aneh. Di dalam mimpinya, ia mendengar percakapan yang terjadi di antara beberapa roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu berunding ya. Mereka merancangkan sebuah rencana jahat yang akan menyeret manusia di dunia ini ke neraka. Salah satu dari roh jahat, mereka berkata, katakan kepada manusia bahwa Alkitab itu bukan firman Allah, sehingga tidak akan bisa orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu akan percaya. Dan roh jahat yang lain berkata, itu tidak cukup. Yang harus kita buat bukan seperti itu, tetapi kita harus mengatakan kepada mereka bahwa Allah tidak ada, bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, dia itu hanya orang baik, dan bahwa sesungguhnya juga surga dan neraka dibicarakan oleh orang-orang yang percaya itu tidak ada. Semua usul usulan 1, usulan 2 ini dimasukkan di dalam perbincangan para roh jahat. Rupanya tidak diterima karena ada roh jahat yang ketiga berkata, bagaimana kalau kita katakan kepada manusia bahwa Allah memang benar juru selamat, bahwa surga memang ada, neraka juga memang ada. Tetapi mari semua roh-roh jahat kita satukan visi kita untuk membuat supaya semua orang yang ada di muka bumi ini, supaya mereka tetap terbuai dengan apa yang akan kita berikan. Katakan kepada mereka bahwa mereka masih punya waktu di dunia. Jadi lebih enak tinggal di dunia, lebih enak bersantai-santai di dunia. Belum waktunya untuk percaya Tuhan Yesus, belum waktunya untuk terima keselamatan Tuhan. Lebih baik mendorong umat untuk ambil keputusan supaya mereka jangan setuju menyambut akan berita tentang keselamatan. Dan setelah itu teman dari pendeta J.L. Moody ini dia bangun dan dia sadar. Dan memang benar, sahabat doa, sahabat iman, hari-hari ini iblis sangat gencar melontarkan serangan kepada semua umat manusia, tidak terkecuali dengan tujuan supaya mereka tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Salah satu serangan yang dipakai oleh roh-roh jahat itu adalah membuat manusia lengah, membuat manusia menunda-nunda akan berita keselamatan. Itu sebabnya dibutuhkan saat ini dari sahabat-sahabat doa dan sahabat iman saya, satu ketaatan untuk kita berani menceritakan tentang kasih dan kebesaran Tuhan. Semua kita sudah mengetahui Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Berita keselamatan ini sebenarnya semua sudah dengar, sebenarnya semua sudah hafal, sudah tahu, bahkan hamba-hamba Tuhan juga sudah sering menyampaikan. Tetapi berjalannya waktu kadang kita lupa. Supaya ini terus harus kita sampaikan. Mengapa? Karena kita semua tahu
bahwa firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa diselamatkan. Tuhan memberikan keselamatan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, tanpa melihat status. Tuhan memberikan keselamatan secara cuma-cuma, gratis kepada setiap orang. Jadi pertanyaan, apakah setiap kita melihat kesempatan yang mulia ini dan kita cepat meraih saat ini, saat yang benar-benar genting untuk kita? Kita harus cepat meraih akan kasih Tuhan bagi kita. Di dalam tulisan yang saya baca selanjutnya dari D.L. Moody, dia berkata bahwa saat ini dibutuhkan kesaksian yang suci dari kehidupan orang-orang percaya. Ada survei yang diadakan oleh D.L. Moody. Dia berkata ada 100 orang yang disurvei yang baca Alkitab hanya 1. Dan yang 99 orang mereka tidak baca Alkitab, tetapi mereka membaca kehidupan orang-orang Kristen. Bagaimana kita? Kalau kita saat ini terus keluar dengan kehidupan yang tidak di dalam Tuhan, akan banyak orang yang melihat akan bacaan di dalam hidup kita yang membawa kepada kebinasaan. Marilah kita untuk terus mewartakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita masuk di dalam satu orang yang setia membaca Alkitab, sehingga orang yang melihat kita, mereka juga akan ikut percaya pada Tuhan, dan mereka juga akan sungguh bersama-sama dengan kita untuk ada di dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah kesaksian dari D.L. Moody ini akan menghimbau kita semua, akan menggerakkan kita semua dengan roh yang sama, roh yang kudus, Roh Allah sendiri, untuk bangun dan bersaksi buat pekerjaan Tuhan, buat nama Tuhan. Biarlah semakin banyak orang yang akan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini di dalam Yesaya dikatakan kita ini adalah saksi-saksinya. Yesaya 43:10 berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah, dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amsal pasal 14 ayat 25a juga menulis, saksi yang setia menyelamatkan hidup. Bukan hanya hidup kita, tetapi hidup orang lain. Tuhan memberkati.